Mika pasal 1, hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet, pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Firman Tuhan ini di kitab Mika disampaikan Tuhan kepada Mika. Nah, Mika ini dituliskan sebagai orang dari Moreshet. Dia ada di zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, kepada Mika ini berkenaan tentang yang dilihatnya mengenai Samaria dan Yerusalem. Nah, kembali Samaria itu ibu kota dari Israel Utara, dan Yerusalem ibu kota dari Israel Selatan setelah terbagi dua. Nah, ini setelah judul perikop yang berikut, pemberitahuan tentang hukuman atas Samaria, atas Israel Utara. Nah, dikatakan di pertama, dengarlah. Nah, untuk mendengar perlu pakai telinga, mendengar dengan baik. Telinga dibuka baik-baik untuk mendengar. Nah, firman Tuhan ini disampaikan melalui Mika tentang kata dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Jadi ini pemberitahuan hukuman atas Samaria, tapi ternyata diberitakan ke bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Semua bumi, bukan cuma kepada Samaria, tetapi diberitahukan kepada segala bangsa, kepada bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Tuhan yang dipanggil jadi saksi di sini, Tuhan sendiri yang menjadi saksi untuk pemberitaan yang disampaikan oleh Mika, bahwa sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya. Nah, saat Tuhan keluar dari tempatnya, Tuhan di mana tempatnya? Ya di surga. Dia bertahta di surga, turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Ayat 4 ini yang saya lihat bagaimana luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya. Nah, gunung-gunung, kalau kita lihat gunung ya, bagaimana kuatnya, bagaimana kerasnya gunung untuk dihancurkan. Tapi saat Tuhan keluar dari tempat kudusnya, berjejak di atas bukit-bukit, di atas bumi, gunung-gunung di bumi, maka gunung-gunung itu luluh ya, meleleh, hancur. Nah, diumpamakan di sini dengan seperti lilin di depan api. Saat lilin, kita lihat lilin ditaruh aja, kan ada benangnya itu lilin di tengah, panasnya, apinya kecil-kecil, itu meleleh sedikit demi sedikit. Nah, apalagi kalau lilin ditaruh di depan api, langsung meleleh. Nah, seperti ini yang digambarkan tentang gunung-gunung akan luluh, meleleh di bawah kaki Tuhan. Tidak ada satupun yang tahan di depan Tuhan. Nah, bagaimana
Tuhan sampaikan ini untuk Samaria. Kalau Tuhan datang sebagai hakim di sini, Tuhanlah yang menjadi saksi. Tuhan yang jadi saksi terhadap apa yang mereka sudah perbuat, dan di sini dikatakan semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub. Yakub ini dengan digambarkan dengan ke-12 keturunannya, dan karena dosa kaum Israel. Jadi Tuhan keluar dari tempatnya, gunung-gunung luluh di bawah kakinya, semua itu karena pelanggaran Yakub. Nah, kadang kalau terjadi sesuatu di dalam hidup, orang tanya, mana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan begini terjadi? Nah, kadang seperti kalau ada banjir yang datang atau bencana-bencana alam, orang langsung menyalahkan Tuhan. Kenapa semua ini Tuhan izinkan terjadi? Nah, tidak melihat apa kesalahan yang manusia lakukan di balik itu. Manusia memotong semua pohon-pohon, di mana ada pohon di situ yang menahan tanah supaya tidak longsor, tidak banjir. Tetapi mempertanyakan bahwa itu adalah Tuhan yang mengizinkan yang tidak baik. Mana kasih Tuhan? Kadang kita dengar seperti itu. Nah, padahal coba kita lihat kenapa terjadi, ya itu ada bagian manusianya di dalam, ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau mengikuti perintah Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan semua yang baik, tetapi kalau dilanggar, di sanalah ada konsekuensi-konsekuensi yang didapat. Dan ini disebutkan bahwa semuanya itu terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Jadi Tuhan sebutkan di situ, kalau kita lihat di pembacaan berikutnya, Tuhan mengatakan, aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan menyingkapkan dasar-dasarnya, segala patungnya akan diremukkan. Jadi kesalahannya apa? Dikatakan apa pelanggaran Yakub? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Nah, Tuhan ungkapkan di sini patung-patung itu penyembahan berhala, berbalik kepada ilah-ilah yang lain, mempercayai ilah lain daripada mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia mau supaya tidak diduakan. Dan ini bangsa Israel sudah melakukan menduakan Tuhan, menyembah patung, menyembah berhala. Dan ayat 7 mengatakan segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya bersundal. Tuhan umpamakan itu persundalannya ketidaksetiaan, dan dikatakan segala berhalanya akan kuhancurkan. Jadi setiap berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita itu membuat Tuhan tidak senang. Tuhan mau supaya kita hanya mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan ini yang disampaikan Tuhan kepada Samaria melalui Nabi Mika. Berikutnya, Nabi menatapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Nah, sudah tentang Samaria tadi, ya Israel Utara, sekarang tentang Israel Selatan, yaitu Yehuda dan Yerusalem. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Nah, ini sampai Nabi Mika ini berkata dia berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, berjalan telanjang kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, karena dia meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Kalau sakit dan dikatakan luka tidak dapat sembuh, pasti sedih ya, pasti menangis. Nah, kita lihat nantinya di sini luka yang tidak dapat sembuh karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Puji Tuhan nantinya karena kasih Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, sehingga melalui darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang tidak dapat sembuh, luka-luka yang tidak dapat sembuh dapat disembuhkan. Karena luka yang tidak dapat sembuh tanpa kasih Tuhan, tanpa kasih Yesus yang mau menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menyembuhkan, dikatakan di sini lukanya tidak dapat sembuh.
luka-luka kita, penyakit kita tidak dapat sembuh kalau kita tidak berserah diri kepada Dia. Hanya Dia satu-satunya sumber pemulihan, sumber kekuatan. Dan saat kita mau percaya kepada Dia, kemarin kita sudah baca tentang Yohanes 11 ya, tentang Lazarus. Bagaimana Yesus berkata, "Akulah kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan mati tetapi memperoleh hidup yang kekal." Dan inilah kesembuhan yang nantinya akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel, sebab lukanya tidak dapat sembuh, bahkan sudah menjalar, sudah luka menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku, ke Yerusalem. Jadi dari Samaria itu menjalar masuk ke Yehuda, ke Yerusalem. Jadi luka-luka, sakit penyakit kan biasa kalau kita lihat ada luka bisa menjalar atau ada virus menjalar kepada yang lain kalau tidak disembuhkan. Nah, kalau kita segera berbalik kepada Tuhan, luka-luka ya, luka-luka kita, mungkin kepahitan kita tidak dijalarkan ke orang lain. Nah, kalau luka kepahitan di hati dijalarkan, diceritakan ke orang tua, diceritakan ke pasangan, diceritakan ke teman, bisa membuat menjalar ini sakit hati. Baik kita jalarkan yang baik, baik kita menularkan, menularkan yang baik kepada orang lain, menularkan kebaikan, menularkan sukacita. Tidak usah bagikan yang bisa membuat orang sakit, membuat orang terluka. Simpanlah untuk kita. Salurkanlah, biarlah kita tularkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kita tularkan sukacita, apa yang baik, supaya bukan hal-hal yang bisa membuat orang juga menjadi sakit yang kita tularkan. Kita bisa belajar untuk menahan diri di situ, tidak usah menceritakan kejelekan orang lain. Kita tahu orang itu membuat satu kesalahan, kita bawa dalam doa, tidak disebarkan ke orang-orang lain karena itu bisa cepat sekali menjalar. Ayat yang ke-10 di Gad, janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet-le Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir, dan dengan telanjang dan malu, tidak berani keluar penduduk Saanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Jadi ini dikatakan permulaan dosa bagi putri Sion dari Yerusalem ya, sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel. Jadi akar pelanggaran ada di situ. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moresiat Gad, rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresia. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Ini bagian perkataan cukurlah, gundulkanlah kepalamu untuk maksudnya berkabung, untuk berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan mau ada pertobatan. Jadi saat disampaikan firman Tuhan ini kepada Mika, tujuannya untuk pertobatan. Diberitahukan akan ada hukuman, akan ada ratapan untuk Yehuda dan Yerusalem, tujuannya supaya ada pertobatan. Kita ingat tentang Nabi Yunus, kitab Yunus sebelum kita masuk di Mika, bagaimana Tuhan juga meminta kepada Yunus pergi ke Niniwe, kota yang sangat besar itu, untuk bertobat, dan bagaimana reaksi mereka itu yang menentukan ke depannya bagaimana. Dan kita lihat bagaimana bangsa Niniwe dari semua rakyatnya, rajanya, binatang-binatang pun semuanya diminta untuk berpuasa, diteriakkan untuk berpuasa, bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan datang untuk kita setiap hari kita baca tentang kabar pertobatan, berita untuk bertobat.
itu terjadi di zaman Yunus, di zaman Mika, kita baca tentang Yohanes di zaman Yesus dulu. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk juga mendengarkan firman-Nya, untuk mau bertobat kalau ada hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup yang tidak berkenan kepadanya. Ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita, seperti Mika dikirim oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Israel untuk bertobat supaya hal-hal yang buruk tidak terjadi di dalam kehidupan. Nah, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kita. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setianya. Jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hal selagi kita masih hidup, diberi terus peringatan, diingatkan terus melalui firman-firman-Nya, melalui kisah-kisah yang kita baca di dalam firman Tuhan yang pastinya akan menolong kita untuk mengajari kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Nah, kalau kita tidak baca firman-Nya, kita akan hidup dengan cara berpikir kita sendiri, apa yang kita lihat di sekitar kita. Tetapi dengan firman Tuhan, kita bisa lihat bagaimana gunung-gunung bisa luluh di bawah kakinya. Biar yang kita minta kepada Tuhan, luluhkan Tuhan seperti lilin yang meleleh di depan api. Luluhkan setiap kekerasan-kekerasan hati kita, luluhkan cara berpikir kita yang tidak seperti cara berpikir Tuhan, luluhkan semua, bakar semua yang tidak murni di dalam diri kita, supaya dari hari ke hari hidup kita bisa membuat Tuhan tersenyum dan kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.